Hai hai hai, balik lagi nih sama aku di programnya Ada Apa? Apa aja ada. Oke, di video kali ini aku mau ngomongin tentang berita yang lagi viral. Ini aku jadi kayak mau gibahin skincare gitu ceritanya. Karena sekarang tuh aku lihat ya di Instagram, di YouTube juga, terus di TikTok itu tuh banyak banget yang bahas tentang si sunscreen yang lagi viral ini. Karena apa ya? Ternyata SPF-nya itu nggak sesuai sama klaimnya. Nah, ini awal mulanya itu ada influencer gitu ya yang kayak ngecek beberapa sunscreen gitu, ngecek lab, langsung ke labnya itu tuh ngecek apakah SPF-nya itu sesuai apa enggak sama yang di kemasan produknya, sesuai nggak sih sama klaimnya gitu. Dan ternyata ada beberapa sunscreen yang nggak sesuai nih di klaimnya sama hasil labnya. Dan yang paling parah itu tuh ada yang klaimnya itu SPF 50, tapi ternyata setelah dicek hasil labnya cuman SPF 2. Nah, jadi ini tuh kayak jadi heboh banget gitu loh di sosmed. Banyak yang bikin video kayak buang sunscreennya itu, terus ya banyak yang bingung gitu ya, harus percaya sama sunscreen yang mana gitu. Nah, dan setelah berita ini viral gitu, jadi banyak brand skincare yang kayak ngasih tahu hasil uji labnya gitu loh. Kayak sunscreen brandku ini tuh SPF-nya sesuai kok sama klaimnya, udah ada bukti hasil labnya gitu. Dan di video ini aku nggak mau membahas tentang gimana cara nguji SPF-nya atau apa itulah. Nah itu, tapi aku mau ngasih tahu beberapa sunscreen yang udah ngasih tahu, udah ngeluarin pernyataan atau udah ngeluarin ngasih lihat bukti surat hasil labnya itu tuh udah sesuai gitu sama yang ada di klaim sunscreen-nya. Nah, ini aku kasih tahu beberapa rekomendasi sunscreen yang emang udah teruji gitu, teruji SPF-nya itu sesuai sama klaim yang ada di produknya. Yang pertama yaitu ada sunscreen dari Azarin yang Azarin Hydra Suit Sunscreen Gel SPF 45 PA++++. Nanti tolong dikasih gambarnya. Nah, itu tuh di klaimnya itu SPF 45, sedangkan hasil uji labnya itu ternyata SPF-nya itu 49,3. Jadi ini malah lebih tinggi gitu ya dari klaimnya. Terus yang sunscreen yang kedua yaitu ada dari Dirmi Beauty yang Acne Sunscreen Gel SPF 50+ PA++++. Nah, ini tuh klaimnya tadi SPF 50 dan ternyata hasil uji labnya itu 53. Terus ada lagi sunscreen dari Scarlett Whitening Sunscreen Sunbright Daily SPF 50 PA++++. Nah, ini ternyata hasil uji labnya itu SPF-nya 53. Terus selanjutnya ada sunscreen dari Amatera Sun UV Sunscreen Serum. Ini belum lama ya launchingnya, itu yang SPF 50+ PA++. Ternyata setelah diuji labnya itu SPF-nya 50,3. Terus ada dari White Lab yang UV Shield Tank Sunscreen Gel SPF 50+ PA++++. Nah, itu ternyata hasil uji labnya SPF-nya 52,3. Terus selanjutnya ada dari Something yang Holy Shield UV Battery Sunscreen Gel SPF 50 PA++++. Itu ternyata hasil uji labnya 64,3. Wah, ini kayak jauh banget gitu ya. Terus ada dari Skintific yang Ceramide Serum Sunscreen SPF 50+ PA++++. Itu hasil uji labnya 50,8. Selanjutnya ada sunscreen dari Npure yang Sika Beat the Sun SPF 50+ PA++++. Itu ternyata hasil uji labnya 85,2. Wow, ini yang paling itu sih, paling tinggi. Terus ada lagi dari Azarin yang baru nih, ada Azarin Sika Matte Barrier Sunscreen SPF 35. Ternyata setelah diuji itu SPF-nya 36,7. Dan ada yang satu lagi yang Calm Make Acne, itu juga SPF 35. Ternyata setelah diuji hasilnya 37,6.
Terus ada brand lokal yang sudah legend juga, ada dari Wardah. Dari Wardah yang Aqua Fresh Essence SPF 50 itu setelah diuji ternyata tepat gitu. Hasilnya adalah 50 juga. Terus yang warna kuning itu ada yang SPF 35, ternyata setelah diuji SPF-nya 35,9. Dan yang terakhir ada yang sunstick-nya punya Wardah itu kan SPF-nya 50, ternyata setelah diuji 51,5. Nah ini tadi udah banyak banget ya yang aku sebutin beberapa sunscreen yang emang udah teruji gitu. Hasilnya SPF-nya itu ternyata sesuai, bahkan lebih dari yang ada di klaimnya. Nah jadi gimana nih sunscreen kalian? Apakah sudah teruji dengan baik atau belum? Mungkin kalian bisa cari tahu ya, atau mungkin bisa kalau masih ragu gitu tanya aja langsung ke brandnya gitu, DM aja Instagramnya ya, mungkin bisa terbaca walaupun kemungkinannya kecil. Atau kalian bisa cari-cari info, coba dicari-cari di sosmednya, siapa tahu mereka udah kayak nge-share hasil uji labnya gitu. Jadi nggak semua sunscreen yang nggak ada white cast-nya, terus yang ringan, yang harganya murah itu tuh apa ya, kayak kualitasnya nggak bagus gitu tuh ya, nggak semua. Jadi kalian bisa coba cari-cari tahu apakah sunscreen kalian itu emang udah teruji gitu ya, udah pasti gitu, udah bener SPF-nya dan kalian udah yakin itu bisa melindungi kulit kalian dari sinar UV. Jadi ya buat kalian tetap pakai sunscreen aja gitu. Atau mungkin kalian udah pakai beberapa sunscreen yang belum aku sebutkan tapi udah ada hasil uji labnya, kalian juga bisa share biar aku juga lebih tahu gitu ya, biar lebih banyak pilihan sunscreen yang bisa aku pakai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.